Alih fungsi lahan termasuk alih fungsi hutan di Bali semakin mengkhawatirkan. Terlebih setelah adanya bencana banjir di Pancasari menunjukkan bahwa ada kerusakan yang terjadi pada lingkungan terutama kawasan hutan. Hutan sesungguhnya harus dijaga dengan berbagai kebijakan yang memihak pada lingkungan. Untuk itu nilai-nilai Trihita Karana sejatinya harus diimplementasikan secara nyata. Hal tersebut disampaikan akademisi sekaligus Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Profesor Ana Agung Gede Oke Wisnumurti. Ia menilai hutan harus dijaga didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada lingkungan. Untuk itu konsep Trihita Karana harus benar-benar diimplementasikan. Selain itu kebijakan berkaitan dengan konservasi lahan, konservasi hutan, serta pemanfaatannya harus benar-benar dirumuskan dalam perencanaan tata kelola lingkungan yang komprehensif. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang harus mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berpihak pada alam. Untuk itu, master plan tata kelola lingkungan harus dibuat secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk desa adat sebagai institusi terdepan dalam mengimplementasikan konsep Trihita Karana bukan hanya adat, budaya, dan agama, namun juga sebagai garda terdepan penjaga lingkungan di desa adat. Untuk itu desa adat seharusnya menjadi garda terdepan dalam proses penjagaan, pelestarian termasuk pengawasan. Oke Wisnumurti menekankan ketika ada pelanggaran tentu ada konsekuensi hukum yang harus ditegakkan. Alam itu memberikan perlindungan kepada manusianya. Maka sentuhan kebijakan berkaitan dengan konservasi lahan, konservasi hutan, dan pemanfaatan lahan serta pemanfaatan hutan ini harus benar-benar dirumuskan dalam perencanaan tata kelola lingkungan yang komprehensif. Siapa yang berkewajiban dan siapa yang berwenang? Tentu dalam konteks kewenangan ini ada pada pemerintah. Dalam konteks kewenangan itu harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berpihak dan mengkonservasi alam dan lingkungan. Maka pemetaan wilayah dan pemetaan daerah-daerah konservasi ini harus jelas dulu. Maka master plan tata kelola lingkungan itu harus dibuat dan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan stakeholder. Dan apabila itu terjadi pelanggaran, tentu pasti ada aturan. Karena ketika kita bicara pelanggaran, berarti ada aturan yang dilanggar. Berarti aturannya ada dong. Nah kalau aturannya ada, yang melanggar ada, ini kan sudah membawa konsekuensi ke ranah penegakan hukum. Maka siapa yang berwenang, saya pikir tentu para penegak hukum, kemudian pemerintah, termasuk juga masyarakat lokal, di mana wilayah hutan itu ada, ini memang harus dilibatkan secara komprehensif untuk melakukan proses penjagaan, pelestarian, termasuk di dalamnya adalah pengawasan. Ditanya terkait pembabatan hutan untuk investasi pariwisata, Oke Wisnumurti menilai ketika ada investor masuk maka sudah ada perizinan yang dipegang. Untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan maka diperlukan pendekatan holistik dan kolaboratif dari pemangku kepentingan sebagai upaya menjaga kawasan. Untuk itu aturan saja tidak cukup, implementasi dari aturan yang ada harus ditegakkan dan dipertegas. Sukma, Bali TV.